Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat Nomor 1, Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi-informasi terkini di tanah air. Buntut dari tua masjid, Menak ditolak di mana-mana. Rencana Menak kunjungan ke NTB ditolak. Dewan Masjid NTB, kami menolak kedatangan dia ke wilayah kami. Imbas pernyataan Menak Yakut Holil Qomas yang diduga membandingkan suara tua masjid dengan gonggongan anjing, membuat pro kontra di kalangan masyarakat. Bahkan kekinian Dewan Masjid Indonesia Provinsi NTB mengaku kecewa dengan pernyataan Menak Yakut. Dirinya juga akan menolak kedatangan pentolan GB Ansor itu. Sebagai informasi, rencananya Menak Yakut memang akan datang ke NTB dalam beberapa hari ke depan. Namun lantaran viralnya pernyataan Menak yang dinilai membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing, penolakan itu pun lantang disuarakan. Bahkan Dewan Masjid NTB dengan tegas mewanti-wanti Jokowi agar segera mengambil tindakan. Ketua DMI NTB Lalu Winengan mengaku kecewa dengan perumpamaan yang dilontarkan Menak Yakut soal suara azan. Sebagai bentuk penolakan, Lalu Winengan bahkan meminta seluruh masjid di NTB mengeraskan volume azan. Saya instruksikan semua masjid untuk memperbesar suara azan, apalagi menyambut bulan Ramadan. Begitu katanya Senin 28 Februari. Teman-teman agama lain kami tidak pernah melarang, tetapi perumpamaannya itu yang sangat keliru. Ia pun meminta Presiden untuk bertindak, mengingat agama Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia. Bahkan tidak sedikit yang meminta Menak untuk diganti. Kalau Presiden tidak segera menindak, pada hari Rabu atau Selasa, dia datang, maka kita sama-sama menolak dia datang ke wilayah kita ini. Begitu tegasnya. Sebelumnya, diberitakan bahwa Menak ditolak ke Tanah Minang, Rustam langsung singgung Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Pengamat ekonomi dan juga politik Rustam Ibrahim menyorot penolakan Menak Yakut Holil Qomas ke Tanah Minang. Penolakan itu sebelumnya diutarakan oleh Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Fauzi Bahar Datwa Nansati. Haram hukumnya bagi Menak Yakut menginjakkan kakinya di Tanah Minang, kata Ketua LKKAM Fauzi Bahar. Tweet Rustam dikutip dari akun Twitter pribadinya. Rustam juga menyinggung Fauzi Bahar tentang haram dan halal. Dia mempertanyakan ke Fauzi halal dan tidaknya anggaran yang digelontorkan 2,5 miliar untuk rehabilitasi tempat ibadah di Pasaman Barat. Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sumatera Barat Fauzi Bahar mengeluarkan pernyataan keras untuk Menak Yakut. Dengan keras Fauzi Bahar mengharamkan Menak Yakut menginjakkan kaki di tanah Minangkabau. Pernyataan ini keluar menyusul adanya pernyataan kontroversi Menak Yakut yang membandingkan suara penggunaan toa masjid dengan gonggongan anjing. Saya mengatakan atas nama Ketua LKAAM Sumatera Barat, haram untuk Menak menginjakkan tanah Minangkabau. Haram ya. Jadi jangan coba-coba menginjakkan tanah Minangkabau. Ini Islam sejati, adat basandi syarak basandi kitabullah, kata Fauzi Bahar Kamis 24 Februari. Fauzi juga menegaskan pernyataan Menak itu sudah kelewatan dan telah melukai hati masyarakat Minangkabau. Bahkan menurut Fauzi Bahar, Menak Yakut juga sudah menyalahgunakan wewenang yang diberikan Presiden Joko Widodo. Yang melukai hati kami masyarakat di Minangkabau menyamakan tentang suara miktoa ini dengan gonggongan anjing itu. Ini telah menyalahgunakan wewenang yang diberikan Bapak Presiden. Kasihan kita kepada Bapak Presiden yang telah mempercayakan kepada dia dan dia menyalahgunakan wewenang itu. Sudah kebanggaan yang dilakukannya, kita sebagai umat Islam menyatakan menentang apa yang diberikan oleh beliau itu tentang bagaimana suara mik yang dia katakan sama dengan suara gonggongan anjing. Demi Allah kita berjuang untuk perjuangan ini. Begitu kata Fauzi Bahar. Menak Yakut dilaporkan ke polisi gara-gara bandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Pakar Telematika Roy Suryo bersama dengan Kongres Pemuda Indonesia akan melaporkan Menteri Agama atau Menak Yakut atas tuduhan penistaan agama. Roy Suryo dan juga koleganya mempermasalahkan ucapan Yakut yang diduga membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Untuk itu, kami akan membuat laporan polisi hari ini di Polda Metro Jaya dalam dugaan melanggar pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE atau pasal 156A KUHP tentang penistaan agama, kata Presiden Kongres Pemuda Indonesia Fitra Romadoni lewat pesan singkat Kamis 24 Februari. Pelaporan Yakut ini terkait dengan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2022 mengenai pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan juga musola.
Dalam suara tersebut, pemerintah menginstruksikan agar volume pengeras suara maksimal 100 desibel. Saat berkunjung ke Pekanbaru, Yakut menjelaskan jika maksud dari surat edaran itu agar membuat masyarakat Indonesia dan hubungan antar agama semakin harmonis. Selain itu, kata Yakut, aturan ini untuk meningkatkan manfaat dan juga mengurangi hal yang tidak bermanfaat. Alasannya di daerah Indonesia yang mayoritas Muslim, hampir di setiap 100-200 meter terdapat masjid ataupun musola. Kami bayangkan, saya Muslim, saya hidup di lingkungan non-Muslim, kemudian rumah ibadah mereka membunyikan toa sehari 5 kali dengan keras secara bersamaan. Itu rasanya bagaimana? Begitu ucapnya. Contohnya lagi, misalkan tetangga kiri kanan, depan belakang, pelihara anjing semua, misalnya menggonggong di waktu yang bersamaan, kita terganggu atau tidak? Artinya, semua suara-suara harus kami atur agar tidak menjadi gangguan. Begitu tegasnya. Yakut juga menegaskan alat pengeras suara di masjid atau musola dapat dipakai, namun diatur agar tidak ada yang merasa terganggu. Hal ini demi niat menggunakan pengeras suara sebagai sarana untuk syiar dan juga tepat dilaksanakan tanpa harus mengganggu umat beragama lain. Kami juga harus menghargai mereka yang berbeda dengan kita, dukungan atas ini juga banyak. Begitu kata Menak. Selain itu, KUHP APA juga akan melaporkan Menak Yakut ke Mabes Polri. Koalisi Ulama Habib dan juga pengacara anti penodaan agama KUHP APA akan menyusul langkah mantan Menpora Roy Suryo yang akan melaporkan Menteri Agama Yakut Holil Qomas ke Mabes Polri. Hal itu juga disampaikan langsung oleh Wakil Ketua KUHP APA, Novel Mukmin, yang menyampaikan bahwa pada hari ini, Kamis 24 Februari, pihaknya atas nama KUHP APA dan juga Korlabi akan melaporkan Yakut ke Mabes Polri. Saya dan kawan-kawan akan laporin Yakut ke Mabes Polri atas dugaan penistaan agama, ujar Novel kepada kantor berita politik RMOL. Rencananya, kata Novel, sekitar pukul 2 sore atau nanti akan segera melaporkan Yakut ke Mabes Polri terkait pernyataan Yakut yang diduga membandingkan suara tua masjid atau musola dengan suara anjing menggonggong. Jam 2-an atau paling lambat sore nanti karena saya lagi siapkan data dulu. Sebelumnya, Roy Suryo juga bersama dengan Kongres Pemuda Indonesia melaporkan Menak Yakut pada hari ini ke Polda Metro Jaya. Pelaporan ini berkaitan dengan pernyataan Yakut yang memberikan perumpamaan kebisingan suara azan dengan gonggongan anjing.